pihak Israel masih terus mengajukan gencatan senjata, mengemis-ngemis kepada beberapa negara mediator untuk agar serangan-serangan balasan roket dari Gaza ini dihentikan. Mereka sebetulnya sudah tidak sanggup untuk menghadapi serangan-serangan balasan dari pejuang yang menyerang langsung ke jantung kota Tel Aviv, ibu kota Zionis Israel. Namun para pejuang belum bersedia untuk menyelesaikan atau mengakhiri serangan balasannya, karena di antara syaratan yang harus disetujui, disepakati oleh Zionis Israel kalau serangan balasan ini berakhir, yaitu mengembalikan Al-Quds ke pangkuan umat Islam, kemudian juga menarik pasukan dari Sheikh Jarrah, dan juga mencabut blokade atas Gaza, dan juga di antara persyaratannya itu melepaskan seluruh tawanan yang ditahan oleh Zionis Israel, tawanan Palestina yang jumlahnya ribuan di penjara-penjara Palestina. Dan semua ini berkat izin Allah Ta'ala dan persatuan umat Islam di Gaza Palestina. Hari ini yang sedang berjuang mempertahankan Gaza ini bukan semata-mata Islam Hamas. Ini adalah sebuah informasi yang keliru. Kalau ada yang mengkerucutkan konflik ini adalah konflik antara Hamas dengan Israel. Bukan. Tapi ini adalah konflik seluruh Palestina melawan jajahan. Karena yang sedang berjuang di sini adalah 12 faksi perlawanan sayap militer dari berbagai partai-partai politik dan berbagai faksi-faksi di Palestina. Meskipun ya yang mengomandoi adalah militer belakang Hamas, mereka yang oposisi. Di bagian atas permukaan di politik memang ada beberapa perbedaan pandangan politik antara Hamas dan Fatah, antara Fatah dan Jihad Islami, antara Jihad Islami dan Front Pembebasan Palestina. Namun dari grassroots mereka kuncinya jajahan dan tidak ada perbedaan. Alhamdulillah, ini yang membuat kuatnya Palestina saat hari ini di hadapan para penjajah. Saya ingin juga menyampaikan ini hari ke-9 serangan agresif militer Israel ke jalur Gaza ini sudah memakan korban yang cukup banyak di pihak kalangan Palestina. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza ini sudah 212 warga Palestina syahid, kemudian 61 diantaranya anak-anak, 37 diantaranya wanita, dan korban luka mencapai 1.400. Alhamdulillah, meskipun demikian masih saya temukan ketegaran, kesabaran di wajah umat Islam di Palestina. Mereka yang terluka, mereka yang berdarah, mereka tunjukkan senyum di wajah mereka. Mereka tidak mau terlalu banyak merundung. Mereka menunjukkan senyum. Itu pesan untuk para penjajah bahwa kemenangan itu tidak ditentukan oleh berapa banyak jumlah korban yang dibunuh oleh suatu kekuatan. Kekalahan itu tidak diukur oleh berapa banyak kerugian yang dialami oleh satu negara atau satu pihak. Namun kemenangan itu adalah ketika kita berjuang di jalan kebenaran. Itulah kemenangan semuanya. Karena dalam prinsip seorang muslim sangat jelas, ish kariman maupun syahidat. Kalaupun kita berhasil keluar dari permasalahan ini, ya selesai serangan dan kita kembali hidup normal, maka itulah ish kariman, hidup dalam kondisi yang mulia, insya Allah. Namun kalaupun kita
harus meninggal, maka itu adalah mut syahidan. Dua-duanya adalah sebuah keuntungan. Dan ini adalah kabar gembira buat kalian semua di Indonesia, karena ketegaran ini sudah sangat menjamur. Akidah ini sudah sangat menjamur dari anak-anak sampai orang dewasa sampai manula, lanjut usia. Kami di Gaza meskipun di bawah gempuran, namun alhamdulillah semangat kami, keimanan kami insya Allah kokoh, kuat. Yang kami khawatirkan adalah antum semua di Indonesia, di luar Gaza. Berat tanggung jawab antum semua. Antum miliaran pasang mata melihat kita dizalimi, melihat kita teriak, melihat kita dibantai, dibombardir setiap hari. Berat tanggung jawabnya. Apa yang harus antum katakan jika Allah bertanya, jika malaikat bertanya, apa yang telah kita perbuat untuk Palestina? Kalau kita tidak maksimal, saya khawatir malah ini akan menjadi bumerang buat kita umat Islam. Namun sebaliknya, kalau kita memanfaatkan momen ini untuk bisa membantu perjuangan umat Islam di Palestina, Masya Allah, betapa besar kebaikan dan pahala yang akan antum dapatkan. Kita hidup di zaman seperti ini, melihat penjajahan sedang terjadi, ini sebuah keberkahan. Karena kita